Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari yang nyiapin siapa? Iwan udah pakai pas jadi ganti ke Sopin. Silakan Pet. Mohon perhatian. Siapkah? Belum belajar baca doa mulai. Selesai. Salam. Seragam. Kelas 24 jumlah 21. Coba hitung dulu. Mulai dari lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sip, mantap. Saya semua ya. Siap sehat, Bang. Baik, kemarin kita sudah mempelajari terkait materi di apa? Kemarin mungkin kemarin ada kendala di media ya. Masuk kurang, cuma terkait di proses tekniknya, alhamdulillah kalian bisa semua. Oke, sekarang sebelum saya memaparkan materi terkait kegiatan itu tentang transportasi dan yang di dalamnya itu terkait pemingsanan atau pembiusan. Nah, sebelum saya masuk ke materi, sekarang saya mau nanya dulu. Apa yang kalian tahu tentang transportasi? Apa itu transportasi? Perjalanan. Coba perjalanan. Terus kendaraan. Apa? Tujuan. Apalagi transportasi. Pengiriman barang. Kalian sudah pernah transportasi? Pernah. Siapa yang kalian lakukan? Bus. Dari rumah ke sini transportasi apa? Ini masih transportasi secara umum, belum masuk ke materi. Sekarang saya mau nanya, cara agar transportasi selamat sampai tujuan. Caranya gimana? Ada. Seperti aturan yang ada. Kalau transportasi kita pakai helm, safety, apalagi masih banyak. Oke, mungkin berdoa juga sama termasuk juga. Sekarang bagaimana jika safety tidak dilakukan atau SOP tidak dilakukan pada saat transportasi? Apa yang terjadi? Kalau di manusia Sering kecelakaan, membahayakan diri kita sendiri, terus orang lain juga, terus dan lain-lain. Oke, banyak perkara ini. Jadi pada saat kita melakukan transportasi, misal pengiriman benih ataupun melakukan konsumsi. Oke, untuk manusia mungkin kalian lihat ke sekolah apa? Kalian lihat dari rumah ke sekolah, belajar. Tujuan kalian belajar datang sekolah, kan? Kalau kalian tidak safety, tidak melakukan SOP pada saat berkendara, pada saat transportasi dilakukan, yang terjadi apa? Kalian lihat dari rumah sampai sini, tapi tidak sampai tujuan. Apa terjadi? Misi kecelakaan. Benar? Kemudian merugikan orang lain. Nah, sekarang saya masuk ke benih. Kita masuk di benih ataupun ikan konsumsi. Tujuan kalian panen benih dari lokasi A ke lokasi B, tujuannya supaya si benih yang kita kirim selamat. Nah, tujuan.
kalau kita melakukan SOP transportasi yang baik dan benar. Tapi kalau tidak, merugikan orang lain nggak? Merugikan. Uang konsumen sudah masuk ke kita, giliran barang sampai tujuan tapi tidak sampah, tidak ada. Kalau misalkan di manusia ya terjadi kecelakaan. Kalau misalkan di benih ataupun di ikan lah, bocornya lah, si atau plastik, si ikannya lah stres. Oke, paham? Oke, sekarang kita masuk ke pemisanan. Yang kalian tahu tentang pemisanan apa? Pemisanan atau pembiusan? Apa pingsan? Pingsan itu apa? Tidak sadarkan diri, terus mati sejenak, mati rasa, apa? Pindah alam, keluar materi. Nah, oke, mungkin nanti akan saya paparkan materi terkait pesan. Sekarang tujuan dari pembelajaran ini. Oke, baca. Jelas? Jelas. Oke, silakan coba baca. Yang satu, poin satu. Poin satu, melalui kegiatan pembelajaran ceramah atau pemaparan materi, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam pengangkutan atau transportasi ikan dengan baik dan benar. Oke, lanjut. 2. Melalui kegiatan pembelajaran ceramah atau pembelajaran materi, pemaparan materi, peserta didik dapat memahami teknik pengangkutan sistem basah dan kering dengan baik dan benar. Oke, ketiga. Poin 3. Melalui ceramah, peserta didik dapat mampu menjelaskan tentang pembiusan ikan dengan baik dan benar. Poin 4. Melalui kegiatan pembelajaran ceramah atau pemaparan materi, peserta didik dapat mampu memahami jenis-jenis pembiusan pada ikan dengan baik dan benar. Oke, poin 5, Asep. Melalui kegiatan pembelajaran ceramah, peserta didik dapat mampu mengimplementasikan sebuah pengangkutan dengan baik dan benar. Oke, nomor 6, Diana. Melalui kegiatan pembelajaran ceramah atau pemaparan materi, mengamati 3 diskusi kelompok tanya jawab, penugasan dan kegiatan praktek, peserta didik dapat mampu mempraktekkan persiapan alat dan bahan proses, pemeriksaan ikan dengan baik dan benar serta dengan rasa tanggung jawab dan disiplin sesuai dengan SOP. Oke, nomor 7. Ya. Poin 7. Melalui kegiatan pembelajaran ceramah atau pemaparan materi, mengamati video, diskusi kelompok tanya jawab, penugasan dan kegiatan praktek, peserta didik dapat mampu mempraktekkan pemeriksaan ikan dengan baik dan benar dengan rasa tanggung jawab dan disiplin. Oke, terakhir. Rehan. Dan selain ini makanan ini. Ini, Alvin. Baca Pet. Kapan? Melalui kegiatan pembelajaran ceramah atau pemaparan materi, mengamati video, diskusi kelompok tanya jawab, penugasan dan kegiatan praktek peserta didik dapat mampu mempraktekkan pengangkutan atau transportasi ikan dengan baik dan benar, serta dengan rasa tanggung jawab dan disiplin sesuai dengan SOP. Oke, inilah 8 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Mulai dari sekarang, kampanye, kemudian sampai nanti kita akan melakukan praktek. Ya. Oke, sekarang, nah ini informasi. Seperti halnya kemarin, nilai KKM maka itu 7. Kemudian nilai yang akan diambil itu dari nilai pengetahuan, sikap, kemudian pengetahuan. Kalau misalkan tidak mencapai nilai 75 akan dilakukan ya. Kemudian gini, untuk pengayaan, teks secara pengayaan lah. Kalau kalian tidak bisa, kalau saya lagi posisi kosong, kalau tidak ada pelajaran bisa langsung saya. Oke? Ya. Oke, sekarang
bagi kelompok kemarin sudah ya. Sudah. Nah, sekarang tidak ya. Oke, ya sebelum saya memaparkan materi, silakan semuanya buka HP. Ya, gimana? Aman? Oke, masuk ke grup ya. Masuk di grup WA, terus oke, tidak ada. Sudah. Saya kasih waktu kalian 10 menit, silakan kerjakan soal pretest tersebut. Gak ada yang ke tengah kanan kiri, kalian fokus di soal kalian. 10 menit. Belum ada pakai apa? Yang lain tidak ada? Sudah ada belum? Apa terus? Masuk ada. Kenapa? Memang harus masuk email. Iya, Pak. Nanti HP Kalian pengaturannya. Bisa. Sama. Yang lain semua bisa. Tapi bisa. Pakai email. Pakai email. Email kamu bisa. Ada kan email? Ada. Email itu kan bawaan HP. Bisa. Yang nggak bisa siapa? Wah, kamu nggak punya email. Itu HP siapa? Kok bisa nggak ada email? Email itu ada bawaan HP. Kamu bukan nggak ada email, lupa. Ya, Sam. Halo. Ya. Oh, gua mau nyala sekarang. Pas hujan. Kok bisa nggak tahu deh? Dan boleh paling nanti setelah ini saya bagikan nanti saya buat final. Kalau nggak coba sampai keluar dulu, tapi duit buat bel di ini. Bisa udah ada bawaan HP biasanya. Zaman sekarang semuanya itu wajib punya email, ya untuk apapun sekarang online semua, jadi kalian wajib punya. Oke, 8 menit lagi. Tujuh menit lagi.
jangan lupa tulis nama. Jadi kalau tidak tulis nama pada saat ini di drive saya itu tidak ada namanya, kosong, hanya nilai kalian saja. Beli coba-coba aja, buat email baru. Sekarang itu email sangat penting. Baik, 3 menit lagi. Oke, 2 menit lagi. Untuk pretest ini, intinya saya ingin mengetahui tes kalian lah. Jadi jangan berpikiran dapat menulis status ya. Jadi pretest ini ya minimal kalian tahu lah. Saya kan belum masih paparan nih. Jadi kalian masih coba, masih putar. Ini bahan percobaan saya jangan kalian. Jadi yang akhirnya itu pada saat nanti kita proses itu bukan di sekarang, tapi nanti setelah kegiatan ada ini selesai mencari proses. Nah, proses itu barulah dari mulai pretest itu posisinya harus naik, jangan pretest besar tiba-tiba prosesnya turun di pembelajaran optimal. Oke, selesai. Oke, simpan HP-nya. Oke, yang belum 1 menit saya kasih waktu. Oke, sudah. Mungkin kemarin bahan aja tadi sudah saya bagikan. Ya, jadi itu nanti kalian pelajari pada saat kita nanti diskusi. Ya. Jadi antara di
bahan ajar, kemudian hasil pemaparan saya sekarang nanti video kita lihat pembelajaran dari sini. Oke, paham? Oke, sekarang kita masuk ke oke, apa yang kita dulu? Oke, assalamualaikum. Oke, sekarang kita lihat oke, jelas yang belakang kelihatan. Ya, kayaknya Mbak. Saya belakang. Oke. Kemarin ada 3 pemandangan pindah. Inilah. Oke, untuk pemanenan ini lanjutan dari kegiatan yang kita lakukan kemarin. Ya. Oke, nah, di mana di sini ada 3 poin. Bisa lihat? Ya, Nah, ini ada 3 poin: pemanenan, penghasan, pengangkutan. Kemarin itu kita di sini. Ya. Sekarang lanjut ke pengangkutan. Modul perangkat. Nah, sekarang ini transportasikan itu ada dua jenis, 2 macam, yang dimana satu itu transportasi ikan mati, oke, yang kedua ikan hidup. Lanjut kita ke mati dulu, nanti bahas dulu. Nah, untuk yang mati itu ada lagi di bawahnya. Ikan mati biasanya ada pengawetan, ada pengolahan. Di bawah pengawetan pengolahan ada lagi. Untuk pengawetan itu ada posisinya harus ada pendinginan, pembekuan. Oke. Jadi kalau ada pedagang kemudian mereka melakukan pembekuan atau pendinginan itu disebut pengawetan. Diawetkan. Ya. Jadi supaya apa? Pengawetan supaya apa? Nah, pernah lihat ikan beku? Nah, itu biasanya ikan dari Jakarta dijual ke daerah Pandeglang, Labuan, itu posisinya beku. Bahasa kita keramikan. Harganya mahal atau murah? Murah. Kenapa murah? Tidak secara. Sekarang pikirnya ada pengolahan. Di pengolahan itu ada 2. Ada wisata dan modern. Sekarang saya mulanya. Kalau pengolahan secara tradisional diapain kan? Pengasapan. Oke. Bakar. Digresek, diasir. Kalau pepes itu bisa masuk ke tradisional, bisa masuk ke modern. Oke. Nah, sekarang modern diapain kan? Sarden. Nah, oke. Sarden, filet. Kemudian apa lagi? Nugget, sosis. Itu. Nah, sekarang nanti yang akan kita bahas tidak ke yang mati. Kalau mati ini masuknya nanti ke jurusan pengolahan. Sedangkan kita alatnya nggak ada, nanti dimarahin sama kapolnya. Nah, sekarang kita yang bisa dipraktekkan di kita ada ikan hidup. Di mana ikan hidup itu ada 2, sadar dan sekarang saya mau nanya, sadar sudah biasa panen sadar? Ya. Sudah pernah lihat panen sadar? Dan pingsan? Belum. Disinilah apa saya ngambil transportasi proses ikan hidup. Kenapa bukan yang sadar tapi yang pingsan? Situlah saya ingin agar kalian bisa, agar kalian tahu, oh ternyata transportasi ikan hidup itu bukan hanya kita panen ikan hidup jual ke konsumen, itu ada proses penyimpanan. Oke, paham? Paham. Ini kenapa saya ngambil transportasi ikan hidup? Itu ada 3 poin. 1, harga ikan hidup lebih benar. Benar apa enggak? Benar. Harga ikan hidup sekarang gini. Harga lohan lah. Berapa harga lohan? Arwana
jutaan. Tapi kalau mati, malahan nggak ada harganya. Benar nggak? Sama. Semua jenis ikan, kalau dia ikan hidup itu harganya tinggi. Beda halnya dengan teman. Nah, kecuali yang mati itu ada kalau pengolahan secara mandiri itu mungkin bisa mahal. Kemudian kualitas ikan hidup lebih terjamin. Sekarang, kamu bisa tahu nggak kalau misalkan saya suruh, sekarang kita mau bacakan beli ke pasar ikan tongkol atau tuna yang segar. Caranya gimana, Bu? Ikan hidup, tuna nggak ada yang hidup, Bu, ya? Gimana caranya? Lihat pisang, benar nggak? Lihat mata, posisi matanya ada lendirnya apa enggak? Itu kalau mati kan? Si Dewi secara orang awam pasti dia bakal ketipu. Bu, Pak, ini lauk segar, ini ikan segar. Ya kan? Padahal pada saat dibawa ke rumah ternyata si ikannya berapa kalau bahasa kita bontok. Tapi kalau ikan hidup, meskipun si Dewi nggak tahu, beli lauk emas ya, misalkan di Pematang, ya kan? Si Dewi pasti bisa lihat, oh ini segar ya, tanpa harus dilihat matanya dulu, lihat insangnya dulu, ditekan apa daging kulitnya dulu. Dia udah tahu ikan itu pasti terjadi. Oke, lanjut. Ikan hidup itu lebih disukai konsumen ya. Dengan ikan hidup mati kalau misalnya. Oke, lanjut. Transportasi ikan hidup. Transportasi ikan hidup itu tadi seperti saya bilang ada dua. Ini kalangan sadar sama pingsan. Sistem sadar itu ada dua kemarin. Sistem terbuka dan tertutup. Itu yang sadar. Kemarin kita sudah lakukan praktek pengemasan itu sistem sadar. Gak mungkin kan ikan benih mati kemarin dimasukin ke kantong plastik, ya kan? Seperti sadar. Sekarang kita lanjut ke pingsan. Pingsan itu ada dua, sistem basah kan? Sistem kering itu ada dua. Ada suhu rendah dan panas tinggi. Oke. Suhu rendah itu ya menggunakan batu es. Es batu. Ya. Sampai dia dingin, beku, kaku, kram. Itu dia pingsan, posisinya kaku ya, ada dalam bed. Oke, itu menggunakan suhu rendah. Suhu rendah itu ada dua macam cara penggunaannya, cara prosesnya. Jadi pemingsanan menggunakan suhu rendah itu ada dua cara. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Secara langsung gimana, Pak? Ada yang tahu? Kasih batu es secara langsung. Kalau tidak langsung gimana? Plastikin. Adanya penahapan. Apa? Adanya penahapan. Penahapan. Oke. Jadi gini, kalau secara langsung si batu es sudah dimasukkan ke dalam wadah yang ada air. Oke. Suhunya kita sudah atur menggunakan termometer. Ini suhunya udah pas nih. Misalkan 2 derajat Celcius atau lebih. Jarang kalau di bawah masih 2, 3. Kita sudah atur. Ikan tinggal masuk ke situ. Itu secara langsung. Kalau bertahap, beda halnya. Ikan sudah ada dalam air dan wadah. Batu es masukin. Jadi seperti suhu 20. Belum pingsan, masukin lagi batu es. Turun lagi suhu 15. Belum pingsan juga, masukin lagi batu es. Suhu turun 10. Sampai dia mendekati titik di mana dia pingsan. Itu secara bertahap. Jadi tidak langsung. Kalau langsung itu yang tadi. Oke, paham? Nah, kemudian anestesi. Anestesi itu apa anestesi? Bahan kompos. Jadi anestesi itu di mana ada zat keluar yang masuk ke dalam tubuh ikan. Zat keluar yang masuk ke dalam tubuh ikan. Zatnya itu bisa berupa alami, oke, ada pun kimia.
Yang alami seperti apa? Oke. Batu esnya. Batu es mungkin bisa, itu kan suhu rendah kalau batu es. Ini yang zat masuk minyak. Oke, sekarang yang mungkin yang bahan apa kimia itu di daerah kita bukan jarang, nggak ada malah. Saya kemarin sudah nyari dengan laporan kita nggak ada yang jualan tempat untuk membius. Soalnya kenapa di kita itu orang-orang beli itulah, beli suntikan aja ditanya buat apa penggunaannya, apalagi beli obat bius, takut apa disalah gunakan. Ya, jadi anestesi itu ada dua. Nah, ini imobilisasi. Menggunakan bahan finishing untuk mencegah ikan bergeser. Sekarang imobilisasi. Imobilisasi itu apa? Ini dulu. Imobilisasi itu. Nih, seperti di sini. Imobilisasi itu apa? Apa tuh? Pemisah atau pembiusan. Imobilisasi itu ada dua, pemingsangan atau pembiusan. Imobilisasi itu ada dua, bisa menggunakan suhu rendah, bisa menggunakan bahan panas, isi bahan kimia dan bahan alami secara langsung dan rendah. Jadi awas, ingat imobilisasi apa? Pak, nanti yang akan kita lakukan seperti apa? Yang akan kita lakukan pada saat minggu depan itu yang menggunakan suhu rendah. Ada bahan-bahan alami yang kita gunakan. Nah, nanti akan saya terangkan pada saat besok. Ini anestesi, hilangnya sistem kesadaran soal rangsangan dari luar akibat penggunaan suatu bahan yang ditambahkan dari awal atau masuknya bahan zat dari luar. Tujuannya mengurangi laju metabolisme untuk mengurangi pergerakan ikan. Mengurangi pergerakan ikan sehingga penanganannya lebih mudah dan mudah tanpa fisik. Kok mengurangi pergerakan ikan maksudnya gimana Pak? Dibekukan. Oke, selain dibekukan. Jadi kalau pemilihan dengan menggunakan anestesi itu ikan nggak aku. Ikan biasanya tak pingsan. Kayak seperti kalian mau dioperasi, kan disuntik bius tuh, nggak mungkin hapus kayak dibekukan. Nah, itulah itu yang pingsan dengan proses anestesi yang dilakukan untuk ikan. Paham? Orang yang udah bios itu kan nggak berat, nggak berat, nggak mengeluarkan kotoran, nggak mau makan, ya kan? Nggak intinya nggak berat-berat lah. Ini bahan anestesi, kimia sintetik dan bahan alami. Eksotempes, bakau, telur, itu bisa. Telur mungkin saya belum pernah coba, nanti kita akan coba lah. Kita praktekkan yang surda, nanti kalau misalkan surda kita sudah berhasil, nanti kita praktekkan yang menggunakan telur. Tapi ini nyoba juga. Minyak sayur juga sama. Oke, ini media berasal dari yang digunakan, pengangkutan dapat digolongkan menjadi media print dan media basah. Sudah tahu tadi kan? Ya. Itu kan belum sistem basah. Ini sistem basah itu ada dua, sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang kemarin kita lakukan itu sistem basah. Oke, paham? Untuk pengangkutan ikan hidup itu ada dua, sistem basah dan sistem kering. Sistem basah, sistem kering. Kalau sistem basah itu ada dua, terbuka dan tertutup. Yang kemarin kita lakukan itu sistem
Ini kondisi kan harus sehat. Dilakukan adaptasi terhadap suhu air. Dipuasakan atau diberok minimal 12 jam. Kecuali jika ikan dalam fase matang. Oke. Nah, ini penerbitan sistem kering. Penggunaan transportasi sistem kering dirasakan merupakan cara yang efektif meskipun risiko mortalitasnya cukup besar. Apa itu mortalitas? Mortalitas apa? Sudah pernah belajar sama user trik? Belum. Mortalitas itu adalah tingkat kematian. Oke, paham? Mortalitas itu adalah tingkat kematian. Jadi untuk menurunkan aktivitas biologika dapat dilakukan dengan menggunakan surga. Saya. Seperti yang kemarin kelompok sudah dibagi. Sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompok. Kelompok satu di sini. Satu bagi. Satu, dua, tiga. Dua di belakang. Dua barisan belakang. Tiga. Sebelum melanjutkan ketua kelompok pembentukan ya, ini ada LKPD seperti kemarin gimana LKPD ini harus kelompok itu ada tiga. Itu kelompok siapa? Iya, Tiga. Pak. Oke, di mana nanti di sini tempat kerja kalian kelompok tapi ya. Siapa? Wah, nanti hasil dari pemaparan dari pengunjung yang kalian baca kumpul, nanti kita akan menonton video itu kalian harus lihat ya, kalian harus pahami betul terkait proses coding. Oke, ini jangan lupa ditulis nama kelompok ini. Oke. Itu yang paling belakang kelihatan nggak? Miring, miring. Tonton video yang ada di perhatikan hasilnya. Jadi kalian pahami isi dari video. Orang udah jelas, bos. Kanan terus. Medianya 12. Sekarang ya. Dan dua lot.
masukin. Untuk medianya nggak kita masukin, juga kita ambil ikannya, tapi untuk ikannya bukan yang kemarin, kita ambil lagi ikan yang kita mau bius. Ini ikannya yang kita mau bius. Dan lihat reaksinya, ikan yang juga kita reaksinya dalam mulai rumah. Ikannya kita dibongkar dari dalam rumah. Dan meja es. Tujuan sektor yang setelah untuk mengobati ikan dalam sakit memutuskan sendiri. Iklan tadi. Ikan biasanya jadi kalau dia selain yang dia kalau sendiri, kalau bisa ditaruh di tempat karantina biar kembali sehat, oksigen yang mungkin. Setelah kita tulis ini, baru kita masukin ke air yang sudah kita siapkan. Berikannya berkemas. Lalu, ini tadi. Ini kita lakukan. Yes, itu video yang pertama. Sekarang tadi kan yang telapekan mau itu. Belum. Oh, Upit. Ada satu lah. Ya,
Kamu pernah praktek pemisahan tak? Pernah kan? Mana itu? Bisa praktek kan? Apa lain? Yang bisa. Dari tayangan dua video durasi 5 menit, yang video pertama, yang kedua itu sekitar 3 menitan. Silakan kalian buat pertanyaan terkait tayangan video tersebut. Kemudian silakan kelompok yang lain menjawab. Ditulis apa? Silakan ditulis dulu, kemudian di kertas biasa dulu, jangan di ini, kemudian kalian tanyakan. Pertanyaan Pak. Oke, untuk pertanyaan ini kita atur waktu ya. Waktunya 15-an. Untuk sekarang buat 2 pertanyaan. Nanti kan kita ada diskusi lagi. Sisanya buat diskusi. Nah, sekarang 2 pertanyaan dulu. Silakan siapa yang mau bertanya? Nanti kelompok yang lain wajib ini. Oke. Apakah suhu sudah stabil dalam video pertama? Apakah suhu sudah stabil dalam video pertama? Jawab. Oke, jawab. Dari hasil video yang Oke, jadi gini ya. 2 pertanyaan, tapi langsung dibalas sama yang lain. Oke. Oke, silakan. dari hasil video yang dari video yang pertama, saya lihat suhu ya. Nah, terkait suhu. Melihat suhu itu Jangan ke saya, ke kelompok ini. kekurangan dari C1S dan kebanyakan air yang digunakan. Lanjut, pertanyaan satu lagi. Mengapa ikan tidak pingsan? Mengapa ikan tidak pingsan-pingsan? Ya, Dari 2 video tersebut, kenapa ikan tidak pingsan-pingsan katanya? jawab. Nah, yang lain, nanti dulu, kelompok yang lain. Itu kelompok 2 ya? Kelompok 2. Hah? Ini kelompok berapa? 2. Kenapa pada video yang tadi si ikan itu nggak mau pingsan? Ini jawaban pertama, ya. Ini jawaban kedua. Apa? Oke, untuk kelompok 3 sudah 2. Sekarang kelompok ini. Mengapa ikan bisa langsung diangkat? Kenapa? Ikan Bisa diangkat. Jadi dari kedua. Jawab. Karena langkah-langkah dalam video tersebut salah. Ya, langkah-langkah SOP-nya salah. Bukan video kasih benar. Kalau videonya maksimal langkah yang ada dalam video itu salah. Kata kelompok 3. Dari kelompok 2. Kelompok 2 bisa kenapa? Gimana? Itu ikan belum pingsan tapi sudah diangkat. Itu alasannya kenapa itu? Kira-kira. Apakah durasi? Durasinya. Kenapa? Rengkel kenapa? Ya, proses SOP-nya salah, tidak diterapkan. Benar. Gimana? Kelompok ini 1. Ya, cukup. Oke, satu lagi apa? Mengapa pengangkatan ikan, penggiusan ikan menggunakan lava? Jawab. Agar tidak menyeberang. Dari kelompok 2. Agar mudah dikekang.
Nggak tidak bergerak dan mudah dipegang. Bagus. Oke, kalau dua pertanyaan sudah, ini sudah, kelompok dua. Ayo, kelompok dua silakan bertanya. Oke, ini aja kelompok dua bertanya mau diserahkan ke kelompok siapa pertanyaannya? Oke, Bebas. Pada video pertama, kenapa tidak memakai termometer? Pada video pertama, kenapa tidak menggunakan Ada. mana kelompoknya itu? Satu. Coba. Ya, Wan, Wan. Kenapa nggak pakai termometer? Ya, balik lagi ke jawaban tadi. Jadi topik. Sebaiknya tidak dilakukan. Oke. Kalau cukup, Oke, korban apa? Udah kejauh. Oh, udah kejauhan. Oke, satu lagi pertanyaan. Apaan tuh? Apa pertanyaannya? oh, yang kedua Pak, Maksudnya? apakah ada ini Pak? Iya. Maksudnya sama Pak? Bisa salah maksudnya? Apakah air yang digunakan untuk penyimpanan tidak diukur terlebih dahulu? Dari pertanyaan selanjutnya. Oke, kelompok dua lagi pertanyaan coba. Dari hasil video tadi itu ada apa? Itu durasi 5 menit sama 3 menit itu bahasa pertanyaan yang bisa kita tahu. Pulang mendarat diskusi saat rokok. Yang nggak lebih Pak ya. Oke, gimana? Pak, Untuk lain. Sekarang saya dari hasil tadi mungkin kalian sudah paham. Video yang tadi itu ya SOP, kalian sudah tahu tahapannya, kalian sudah paham, sudah tahu. Jadi pada saat tadi tayangan video itu kalian sudah paham. Oh, ini salah, ini tidak dilakukan, itu terkait penggunaan SOP yang salah. Nah kemudian di situ itu kan ada ikan apa itu? Yang video pertama. Kali ini ikan mas koi. Yang kedua, ikan mas koi itu harganya yang paling bagus berapa? Ratusan juta ada. Kalau misalkan kalau koi kalau di atas di benjolan itu aja itu ada merah, ini putih, itu di atas 100 juta. Bahkan orang-orang di Jepang dan Jepang itu berarti. Itu soalnya kepercayaannya apa ya? Membawa milik itu kan sejarah Jepang kan. Kemudian arwana warna apa tadi? Itu kalau arwana posisinya pemeriksaan seperti itu, tapi yang red gold itu bayang 400 juta gitu. Ya kan? Ya. Kalau ikan lele harga sebenarnya dapat 10 atau 8 ekor kayak begitu ya nggak apa-apa. Dan kalau arwana 200-300 juta, kalau di lagi kita dapat berapa toh? Ya. Iya, Pak. Oke, kalau untuk pertanyaan mungkin hampir semuanya sudah paham kalian. Nah sekarang LKPD-nya bukan. Dari hasil pertanyaan tadi, ya, yang tadi, cari lagi pertanyaan terkait yang ada video tadi, yang masih kalian rahasiakan pertanyaan, kemudian yang ada di modul sama yang saya kembangkan di PowerPoint. Oke, buat pertanyaan. 3 pertanyaan tersebut. Yang ini Pak. Kalian keluar ya di sini. Namanya Pak. Di sini. Nama kelompok aja. Nama kelompok itu di depannya aja. Yang itu nama kelompok ada Itu bisa terserah kamu, misalkan mau ditulis kelompok 1 atau nama. Misalkan dari ini kan banyak orang nih. Misalkan domain namanya.
Semuanya wajib ikut, jangan tiba mengandalkan si A si B aja. Salah. Sekarang yang beda. Sekarang saya arahkan dulu. Raden. Oke, lihat ya. Jadi di LKPD ini ada dua kegiatan, ada apa kegiatan? Ada mengamati, tadi kita sudah. Oke, kemudian dia nanya. Nah, tadi meskipun sudah secara langsung, sekarang kalian tulis di LKPD ini. Pertanyaan di luar kita. Jadi jangan cari. Ya, 3 pertanyaan terkait yang ada di video. Nah, kemudian setelah itu kalian kumpulkan data informasi terkait tadi pertanyaan tadi. Oh, ternyata ini. Nah, sekarang di sini menentukan cuma ada tulisan pada berapa kesalahan yang dilakukan pada video. Nanti akan saya tayangkan nanti pada saat nanti. Oke, paham? Kemudian uraikan penjelasan kalian terkait penggunaan SOP yang terdapat pada video. Ya, SOP 6. Kemudian jelaskan jika dalam melakukan penulisan kalian menggunakan SOP yang salah, masih dilakukan kendala atau masalah yang akan terjadi di dalam melakukan transportasikan itu. Oke, paham? Itu kalau di pengesahan awal. Ada yang masih mudah kurang paham? Jelas. Tapi sambil di sini sambil lihat video. Oke, proses ini jangan terlalu lama. Paling 10 menit. Oke, Pak. Pas sekalian saya tayangkan video yang tadi. Tayangin aja. Kita coba. Oke, sambil lihat tayangan video sambil kalian cari pertanyaan. Banyak. Pak, Ini siapa? Oke, untuk durasi jangan durasi. Jadi ada kegiatan apa yang dilakukan? Kesalahan, oke? Nanti maksudnya durasi seperti itu. Ini kesalahan apa? Dan reaksinya Ya, maksudnya pertanyaan yang tadi kalian jawab tadi itu di luar ini jadi pertanyaan lagi ya, tapi kan yang tadi
Diganti sama pas kena yang menit lagi. Waktu 3 menit lagi kelihatan kalau datanya. Nggak kemalangan data pada isi Oke, 2 menit lagi.
Kelompok 3 apa? Kelompok 2 apa nih tamat? Nah, lihat si Resno, terus si Nadim, terus ada si siapa? Martin. Ya, punya. Bisa. Apa? Nah. Untuk peci itu ada jimat atau apa, Pen? Kayaknya setiap kali belajar pasti pakai peci. Memang kalau posisi kelas ya, itu antara dua, Pen. Kamu untuk pengen rambut gondrong, apa emang udah nyaman? Coba rambutnya saya mau lihat. Mana? Oke, berantakan di bulan. Dibuka dulu, dibuka. Pecinya dibuka. Saya bukan melarang pakai peci ya, tapi kalian janganlah. Oke, paham? Oke, gimana? Sudah selesai? Ini belum ada yang sudah, yang belum siapa? Kelompok siapa? Oke, Bentar lagi Pak. 1 menit. Ya. Siapa yang berani tampil duluan? Saya pengamatan dari video tadi. Jadi gini, pertama kalian sebutkan kesalahan dulu. Kalau untuk bertanya nanti Nah, Yakin. Pada menit keberapa yang dilakukan pada video? Apa? Pada menit keberapa durasi Ya. kegiatannya langsung isinya itu. video 1 terlalu banyak dimainkan? Banyak. Oh, nanti Halo. Suhu tidak stabil, suhu tidak stabil, terlalu dan air.
terlalu banyak air. Ya, kalau tidak nambah Kedua, dalam bentuan video tersebut dan teratur dalam bagian SOP. Kedua, jika tidak pingsan dan bisa menyebabkan stres. Kalau stres yang mungkin ya, bagus. Lanjut. Kendala yang akan terjadi yaitu jika stres dan yang kematian. Nah, yang lain ada tanggapan terkait kelompok ini? siap ada. Yang pertama, ada gigi tersebut sering dipegang airnya dan terlalu banyak dipegang ikannya atau dimainkan. Itu punya kelompok kamu ya? Bukan, lu bisa kamu bisa berusaha. Tadi. Saya nanti jawaban hasil kamu. Tidak. Ya, oke, kayak aja. Paling cool. Gimana? Putar-putar terus. Terus suhu air yang diukur belum menggunakan termometer. Nah, si ikan langsung dimasukkan ke dalam wadah. Kalau orang secara terperinci, kalau kelompok ini secara luas umum langsung ke poinnya SOP yang tidak benar. Kalau perinciannya mungkin ya. Oke. Orang yang lain. Apa? Jelas. Jelas. Ah. Oke. Ya, dari kelompok kami. Oke, sifatnya kan cuma agak mundur sedikit lah. Jangan pinggir ya. Masuk gitu ya. Kenapa nggak bisa? Apa masih sedikit kalau ada. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil mengumpulkan informasi data. Pada beberapa kesalahan yang dilakukan pada video. Jawaban pada video pertama terlalu banyak pada video kedua, kenapa ikan belum pingsan langsung diangkat? Video kedua, si ikan belum pingsan tapi sudah diangkat. Ini bukan pertanyaan ke saya ya. Ayo. Uraikan penjelasan kalian terkait penggunaan SOP yang terdapat pada video. SOP yang terdapat pada video semuanya tidak benar atau belum sesuai. Oke, berarti kamu sudah tahu yang sesuai itu seperti apa? Saya tes kan. Setidaknya tahu Pak yang tidak benar itu kayak gimana. Oke, sip. Minimal. Meskipun kita lihat contoh gini. Contoh gini. Kita nggak tahu. Enggak. Boleh. Salah. Enggak benar nggak? Dosa semua kan? Ya. Meskipun kita nggak tahu paham, minimal kita tahu gimana dosa ini dosa. Paham nggak? Nah, sudah bakalan tahu. Jamaah benar gitu, kan 27 derajat. Kalau di rumah itu cuma 1 derajat, nggak ada yang tahu. Ya kan? Tapi minimal kalian tahu dosa ini dosa, ini dosa, ini dosa. Minimal kalian tahu dosanya, kalau kegiatan itu dosa, minimal kalian tidak melakukan. Seperti itu nggak apa-apa. Kalian tahu yang itu apa tidak SOP-nya, berarti SOP-nya nanti akan saya dosa. Oke, sudah. Oh, bisa kan? Jelaskan jika di dalam melakukan penggunaan SOP yang salah masih dilakukan. Kendala apa yang terjadi dalam melakukan transportasi ikan? Apa itu? Maka ikan akan mati jika tidak terus dilakukan. Oke, kalau yang tadi stres, kalau tadi stres ya, stres. Kalau yang ini mati. Oke. Ada tanggapan dari yang lain?
Cukup Pak. Cukup sudah jelas. Ya. Oke. Dan dari saya, wassalamualaikum. Saya ambil saya kamu doang. Dari tadi dia pada. Tapi kalau presentasi depan itu, kalau banyak orang jangan saya. Kalau saya di rumah sendiri doang. Praktek air. Masa? Ngomong ayam. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau presentasikan hasil dari video tersebut. Oke, pertanyaan dari nomor 1, ada menit berapa kesalahan yang dilakukan pada video? Dari video yang pertama, pada kegiatan tersebut, dari video tersebut, kesalahan pertama yaitu kekurangan batu es dan kebanyakan air sehingga ikan tidak pingsan-pingsan. Pertama, Belum ke sana. Pertama, kedua, yang kedua, suhu air yang belum diukur, yang lebih jelas akan ini apa hasilnya itu menggunakan alat berupa termometer. Suhu akan teratur dan terjamin akan keselamatan ikan. Video kedua, ikan yang belum pingsan langsung diangkut terlebih dahulu. Ya, diangkat belum ikan itu pingsan. Dua, ikan yang belum pingsan jadi lakukan anestesi terlebih dahulu. Soal dari mahasiswa, uraian penjelasan kalian terkait penggunaan SOP yang terdapat pada video. Ya, jelas video tersebut terlalu banyak kesalahan dari video yang pertama sampai video yang kedua. Dan yang ketiga, jelaskan jika di dalam melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan ikan, penggunaan SOP yang salah dilakukan. Salah yang akan terjadi di dalam melakukan transportasi ikan. Pertama, tentu ikan akan mati. Tapi ikan tidak langsung mati, yaitu secara bertahap. Pertama, stres. Yang kedua harus mati, Pak. Makanya ada dua doang. Itu akan mati. Bertahap. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada pendengar ya? Tadi hasil paparan kalian jadi gini, dari kedua video tersebut itu benar, itu tidak ada yang melakukan atau menggunakan SOP. SOP itu apa? SOP itu apa? Kalian dari tadi ngomong SOP itu apa? kalau di dalam peraturan dengan SN itu apa? Itu singkatan. Prosedur. Jadi Anda itu pakai SOP berarti nggak standar prosedur yang tidak dilakukan. Sekarang SOP menggunakan motor, Pak. Ya Pak. SKT, esak waktu, benar. Satu, jaket, sarung tangan, masker, ya, masker. Ya, kalau saya nggak punya ini, kalau saya punya pas, susah. Bukan, kalau itu wajibnya. Kalau itu wajib, kalau nggak ada bensin, remnya, Pak.
Oh, oke, jadi yang punya itu standar operasional prosedur di mana setiap kegiatan atau setiap praktek itu harus ada SOP-nya. Jadi intinya setiap kegiatan itu harus ada SOP. Kalau SOP sholat benar, ya kan? Pakai sarung, baju bersih, korban nggak wajib. Cerita. Baju luhur. Harus jaga kalau ada terpal posisi di hutan, ya kan? Kalau posisi terjaga diwajibkan, tidak ada wajib di sholat. Kalau kamu posisinya di hutan, kamu nggak posisi jaga, nggak sah kalau ada wajib. Ikut samping juga Pak. Jadi intinya SOP itu yang setiap kegiatan pasti ada SOP. Apapun yang dibangun pasti ada SOP. Jika orang yang melanggar SOP, itu berarti tidak SOP, tidak menerapkan SOP. SOP masuk SOP apel. Sebelum jam 7 sudah ada. Ya kan? Kalau dari jam 7 berarti orang tersebut tidak melakukan SOP yang lain, tidak melakukan SOP disiplinan. Oke, paham? Ya. Jadi kalau dari hasil paparan kalian tadi, jika ikan belum pingsan tapi sudah diangkat, kok sudah diangkat? Oke, yang tadi saya bilang, kalau ikannya lele, harga sekilo isi 8-10 dengan harga pasaran paling mahal 20.000, itu pingsan mati juga nggak apa-apa, matilah, stres nggak apa-apa. Tapi kalau ikannya seperti tadi arwana koi dengan harga kilogram sekitar ratusan juta, kalau saya katakan kalau posisinya seperti tadi, ya jadi dalam penanganan kepingsanan itu kalian harus menggunakan SOP yang baik-baik. Oke, nanti siapa? Udah biarin. Ya jadi kalau biotaknya seperti lele sama itu biasa lah. Tapi kalau kita posisi benar, yang kita lakukan nanti pada saat setelah kita lulus dari sini, punya peluang bisnis, kamu usaha, kamu sukses, bergerak misal kamu dibudidayakan arwana, koi. Kalau posisinya seperti tadi yang ada di video, udah gagal itu bangkrut pasti. Pak. Kalau sebelum pingsan diangkat, itu mending kalau stres soal. Itu kalau kamu kematian stres. Soalnya yang tadi dilakukan dalam video itu semuanya itu menggunakan suhu rendah. Penggunaan suhu rendahnya dan tadi dalam video ada es kan? Dua video itu menggunakan es. Nah, posisi kalau menggunakan es kurang, dia belum pingsan tapi sudah diangkat, itu pasti. Bukan nangis mati. Om dia belum, kita kan nggak tahu antara pingsan sama mati. Benar? Pada saat kita diangkat, kita angkat kita hidup. Kita pegang-pegang aja. Nah, ini ternyata udah pingsan nih. Tinggal dia udah mati. Paham nggak? Ya kan dia masih nih. Kita nggak tahu ini ikan mati atau pingsan. Tapi kalau posisinya dia di posisi pipa, suhu udah bagus, kita nggak pegang, wah itu udah berantakan lagi nih, ini nggak bisa sih, kita angkat, ya udah kaku, meskipun nggak kaku benar kayak makro lah, tapi minimal dia kaku, itu pingsan. Tapi kalau kita sebelum pingsan kita, terus kita ngerjain yang lain, kita lupa pegang-pegang ini, bisa apa mati? Oke, paham? Ya, Pak. Jadi ikan pingsan itu posisinya pipa, jangan pada saat sebelum pingsan kita angkat, itu langsung pasti mati. Kebanyakan diangkat, kebanyakan pegang ya, diputar-putar, ya kebanyakan putar-putar itu gabok-gabok lah, rasa gabok dua. Ya gabok-gabok itu kan stres lah. Stres dulu. Kayak kamu lah, posisi diputar-putar. Ya kan sama aja kan kalau putar-putar ya stres, udah mau dipingsan itu bukan pingsan lagi aku stres bisa apa kurangnya satu oke ya benar jadi yang kira otak kurang semua. Oke. Pembelajaran kali ini mungkin sebelumnya ini belum saya tutup lah, ada tanggapan masukan terkait pembelajaran kali ini. Apa yang kurang kapan?
Nilai kamu belajar apa ini? Nilai begitu. Nilai apa ini? Nilai yang tadi yang di WA sekarang. Yang ditanya gue nanti ibu saya cek kalau itu mah nilai berkas tadi. Oke, setelah ini nggak paling sekarang jam 11. Kita jam 1 jam 2 lah. Setelah saya beres-beres, saya share nilai. Mau saya tempel lagi di situ. Boleh. Yang kemarin masih ada. Nggak ada. Ada apa? Tapi ada yang saya tempel di Saya situ. di shooting. Kalau nilai terkait nilai nanti. Oke, untuk hari ini kira-kira yang masih kurang apa? Jam, Pak. Ada Yang mengajar yang lebih kan masih banyak nonton yang kita nonton. masih harus lagi berarti nanti kita materinya masih kurang. Kita kan ada minggu depan deh. Nah sekarang ini aja. Di sini ada refleksi terkait pembelajaran hari kelompok ya. Di kelompok edisi, tapi bukan satu ketua doang, semuanya wajib. Kelompok wajib. Kelompok maju. Jadi dikumpulkannya. Oh iya, apa lagi? Tulis nama kelompok yang di situ. Nanti ada. Kuasain setelah ngomong saya pegang dulu. Oke, sama satu lagi nih. Sama satu lagi kelompok. Ini ada yang semuanya saya mungkin tahu. Nanti dikumpulkannya itu sekarang jam 11.01 sebelum zuhur sudah dikumpulkan di sana. Oke, sebelum mengakhiri silakan waktunya rapikan lagi. Bandir, Pak. Anda Yang dipegang dulu ya. Oke, kalau untuk LKPD kalian baca dulu deh. Sampai kalian rekaman dulu. Dan baca di situ. Pasal Pak jangan pakai. Oh, siap, Pak. udah lagi Pak. Ini kok. Ini Pak, Ya Pak. Kamu tapi emang masih saudara. Udah, kelompok sih lah. Tapi baik. Jadi terkait pembelajaran kita akan lanjut ke minggu depan. Misalkan di sini ada pertanyaan yang kalian belum paham, jadi pada saat minggu depan atau pada saat setelah ini silakan bertanya ke saya. Gak usah takut, cuma gara saya image galak, mana saya yang nanya tapi takut. Jangan takut terkait pembelajaran saya lagi ngapain juga, makanya jangan pada saat saya yang laptop jangan tugas ya. Kalau saya lagi santai, kalau saya lagi ini aja, silakan bertanya ke saya. Siap. Hal terkait pembelajaran. Gak usah takut. Pak. Siap. Yang jelas bukan takut sih. Mulai isir, jangan malu. Ya, terus apa? Alvin. Alvin berdua, nah. Cicilan itu sosoranan. Rubah ya. Pak, rubah. Pak. Iya. Oh, 2 tahun lagi sama saya di sini di kelas 3 sama saya lagi. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mudah-mudahan di kedepannya kita bisa lebih baik. Saya akan apapun kalian yang aktif lagi. Saya mau semuanya aktif. Makanya saya paling kesal kalau di kelas itu ada orang diam. Ya, gimana caranya kamu berubah sikap? Karena kenapa pendiam itu enggak apa ya? Enggak ada untungnya, banyak ruginya. Banyak ruginya kalau orang pendiam. Dalam artian bukan pendiam nggak pernah ngomongin orang. Jadi pendiam itu malu.
malu beda lagi pun mah. Di dalam saya. Beda kalau pun itu ye. Kalau malu itu mereka mau ngomong tapi malu sih. Kalau pendiam itu beda lagi kalau pendiam jarang orang itu wajib. Saya boleh. Nah kalau ngomongin yang kalau ada orangnya nggak apa-apa ngomongin kamu ada orangnya kan. Iya. Oh kalau ngomongin si Yusuf bisa Yusuf lagi di warung itu di sini itu nggak apa-apa. Tapi kalau masukin orangnya di sini nggak apa-apa. Oh, masuknya kemudian. Tapi kalau si Yusuf terima nggak apa-apa sih. Saya nggak bisa saya dari berat ya. Ada kita bukan kamu deh. Tahan ngomong lah. Saya suka sama gue dia gue nggak apa-apa. Tapi karena soalnya kadang kita bercanda kita itu kan nggak tahu dia marah dia apa ya khawatirnya dia baper terus kemudian dia malas sekolah lah ngasih tanpa orang tuanya pinjam kita bapaknya harus kalau saya mudah-mudahan di kelas 1 nggak ada lah saya dengar di jurusan yang lain baru dibercandain gitu aja udah langsung baperan sampai pindah sekolah kelas 2 enggak pengen ini sekarang pengen masuk lagi bilang ke saya nggak mau kalau udah ya saya nggak usah kalau dia udah saya ngurusin tapi program dulu oke paham itu kalau ngurus itu bahasa saya kenapa dipakai Mas tiga lebih semuanya. Ini masih berada. Mas satu yang lewat itu yang bilang kau itu siapa Pak? Ini Pak. Oh kamu kayak saya. Iya Pak, nyumpahin Bapak. Bapak kalian kamu sering. Oke, jadi pernah kalian. Kalau kalian nggak tahu silahkan tanya. Oke Pak. Oke, tadi siapa yang punya? Ben, sekarang jangan buka kelas. Nonton, saya nggak mau. Ben. Kontraknya itu lah. Siap. Belum menangani kegiatan, dalam baiknya kita berdoa. Mulai. Selesai. Salam pada 40. Istirahat. Oke, silakan keluar. Kemudian mungkin ini jam 12. Pak PD dipegang sama dua kelompok. Oke, silakan ditanya masuk langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung. Ya, kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Udah bisa? Silakan Pada observasi. mungkin terkait kegiatan tadi, silakan kepada observer Bu Irna dan Oh, ya. Bu Penska. Ya Pak.
Mungkin dari saya Pak, kebetulan tadi kan saya tampil, jadi saya dalam perjalanan, jadi saya terlambat masuk tadi. Saya masuk pas sudah ya hampir pembagian LKPD untuk anak-anak buat pertanyaan tadi. Ya, kemudian kalau dilihat Pak Agus sudah selesai, sudah sesuai dengan sintaknya. Kemudian anak-anak juga antusias. Kemudian hanya satu Pak kekurangannya. Pada saat menerangkan kebanyakan duduk Pak. Ya, Pada saat menerangkan kebanyakan duduk Pak. Sebaiknya mohon. berdiri. Siap. Iya, Berdiri ya siap paham. Ya. iya. Tapi overall sudah bagus Pak, sudah sesuai. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, Bu Irna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Pak Agus yang telah melaksanakan PPL kedua yang bagian pertama ya Pak. Selamat karena sudah sukses, sudah terlaksana juga kegiatannya. Yang pertama terkait mengenai proses pembelajaran Pak Agus, kami lihat secara keseluruhan sudah hampir semua ya, maksudnya sudah semua yang ada di dalam RPP sudah terlaksana oleh Pak Agus. Seperti menggunakan IT, kemudian ada juga refleksinya, penggunaan IT tadi pada saat menggunakan handphone, kemudian ada diskusi, kemudian ada presentasi kelompok, kemudian kelompok lain menanggapi, suaranya juga jelas. Mungkin kalau yang dari kami sendiri Pak, untuk dari pendahuluannya terlihat lebih tegang Pak. Artinya siswanya belum rileks, belum refleks ya. Tapi ke belakang siswanya sudah mulai tertawa, sudah mulai pada saat refleksi itu sudah mulai senyum-senyum, sudah mulai ada tegangnya sudah mulai hilang, mungkin itu. Kemudian yang kedua, ini saya lihat di RPP-nya ada pretestnya. Sebaiknya ada juga postesnya Pak yang di belakangnya. Untuk Saya proses paling nanti Bu Ir, bukan di hari ini. Oh, bukan di hari ini ya. Oh ya, maaf. Saya ini kurang ini. Berarti pretestnya di pertemuan pertama, postesnya di pertemuan kedua. Oh ya. Saya pikir pretestnya hari ini, postesnya juga hari ini. Maaf ya. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Terima kasih Bu Irna. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Pada Pak Agung dan Bu Etika. Yes. Terima kasih Bu Irna, Bu Ravenska. Selamat untuk Pak Agus. Pak Agus dari administrasi pembelajarannya mulai RPP, LKPD, bahan ajar, media, semuanya saya kira sudah lengkap. Kemudian ada menurut saya juga sebuah tindakan atau inovasi perbaikan pembelajaran oleh Pak Agus, yaitu pada saat Pak Agus membagi kelompok, jika ada kelompok yang tidak aktif atau anggota kelompok yang tidak akan dijadikan satu kelompok. Nah, itu salah satu tindakan yang artinya bisa kita tulis nanti misalnya Pak Agus membuat penelitian, satu tindakan yang sebagai Suaranya Bu, putus-putus Bu. Iya, ini saja sudah kedengaran. Halo Pak Agus. Ya Bu. Ya. Baik. Oke. Ya Pak Agung. Etika suaranya putus-putus. Ya, silakan, kecil Pak, suara Bapak Pak. Pak Agus bisa
Ya, Bu. Pak Agung kayaknya sinyalnya, Bu. Ya, ini saya lagi di kelas Pak Agus, susah sinyalnya. Oh. Ya, saya Siap. kira cukup Pak Agus, tinggal Pak Agus merasa sudah pelajaran yang dilaksanakan Pak Agus. Nggak dengar, Bu. Ya, Nggak kedengeran, kalau Bu. sudah cukup dari saya, dari Pak Agus. Oke, terima kasih. Makasih, Bu Etika. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agung. Mas Pak, Titi maaf, mute, suara Pak. mute, Pak. Mohon maaf. Terputus-putus jaringan saya. Mohon, Pak. Ya, baik. Bagus, ini tampilan yang pertama untuk sesi 2 ya, sudah ya. Ya, siap. Yang ketiga kan? Oke, baik, sesi 2. siap. Baik. Ya, jadi nanti semakin lama semakin bagus, semakin komplit untuk presentasinya. Dan tolong nanti untuk semua berkas instrumen LKPD, media, ya, RPP, lalu asesmennya, instrumen penilaian, silahkan diunggah videonya, jangan lupa diedit, ya. Terus harapannya nanti ketika di minggu ini, ketika termin waktunya untuk PPL-nya ini sesuai dengan jadwal, ya, nah itu harus selesai semua, harus 4 kali tampil dan segera diunggah untuk untuk persiapan untuk UP ya, ujian. Siap. Untuk UP-nya nanti. Dan kami sudah, saya dan Bu Etika itu sudah, kalau sudah UP sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, kami bisanya di PPG ini. Jadi ketika semua berkas sudah diunggah, segera kami nilai. Nah, itu nanti berikutnya mudah-mudahan di UP-nya lancar. Ya. Amin. Saja Pak Gus. Mohon siap, Pak. Ya. Mohon siap. Oke, makasih. Terima kasih Bu Irna, terima kasih Bu Ravenska. Ya, Bu Pak. Etika, terima kasih. Baik, saya lanjutkan dulu diskusinya. Terima kasih, nggih. Assalamualaikum. Mohon izin. Selamat siang, Pak. Selamat ya, Terima Pak. kasih pada Pak Agung, Bu Etika, beserta observer, Bu Irna dan Bu Ravenska atas saran masukannya terkait pembelajaran ketiga saya ini. Itu sebagai masukan pembelajaran saya ke depannya, bukan hanya pada saat PPG ini, tapi nanti pada saat setelah PPG juga nanti insya Allah akan saya perbaiki lagi, akan saya lebih bagus lagi. Mungkin terima kasih atas masukan sarannya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat Pak Agus, sukses. Ya.